selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, puji Tuhan. Ibu harap kalian baik-baik saja ya semuanya. Iya. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing, sehingga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadi berkat. Iya. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini yang berangkat ke sekolahnya paling awal hari ini? Oh, Kakak Dice. Iya, Kakak Dice. Kakak Dice silakan pimpin kita dalam doa hari ini. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian dan juga kebersihan kalian. Oke, selanjutnya Ibu mengajak kalian semua untuk berdiri ke depan untuk mengecek kerapian dan juga kebersihan yang ada di sekitar kalian. Silahkan. Ya, sekarang Ibu harap kalian melihat ke samping kiri dan kanan kalian untuk melihat teman-teman kalian yang hari ini tidak hadir. Oh, semua hadir ya? Iya, terima kasih banyak. Ibu harap kalian semua boleh sehat-sehat ya. Anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka Ibu mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu berikut ini, yaitu lagu Ciri-ciri Makhluk Hidup. Yuk, nyanyikan sama-sama. Menyanyikan lagu Ciri-ciri Makhluk Hidup. Kita nyanyikan bersama yuk. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nah, anak-anak, jadi tadi kalian sudah berdoa, sudah menyanyi, sudah mengecek kehadiran dan juga kerapian. Sekarang Ibu mau tanya, sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Iya, siap ya. Kalau begitu, Ibu mengajak kalian semua untuk konsentrasinya ke depan, fokuskan perhatian ke depan, karena pembelajaran kita hari ini akan mulai. Siap? Iya. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya? Ayo, yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Iya, jadi pembelajaran kita minggu lalu itu berbicara tentang macam-macam bunyi, gaya, dan juga gerak. Iya, betul sekali. Iya, baik. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa mampu membedakan makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, anak-anak, yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa sih itu makhluk hidup? Iya, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak dengan baik. Nah, baik anak-anak. Lalu, siapa saja yang termasuk dalam jenis makhluk hidup? Iya, jadi yang pertama adalah manusia. Siapakah manusia itu? Iya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Mengapa dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Iya, betul sekali. Karena manusia dibekali oleh akal, budi, dan juga pikiran, sehingga dapat dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Iya, baik. Jadi anak-anak, manusia dapat melakukan suatu pekerjaan. Misalnya,
belajar, memasak, dan juga bermain. Itu adalah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah hewan. Hewan juga termasuk dalam makhluk hidup. Namun, hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, contohnya seperti kucing, ikan, ayam, kambing, dan juga sapi. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk yang bisa membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sehingga air tersebut disalurkan ke daun. Nah, daun melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita hirup dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh dari tumbuhan adalah pohon, rumput, bunga, dan lain-lain. Nah, anak-anak, lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah kita semua sebagai manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan makanan dan juga minuman. Dan itu ada juga hewan yang membutuhkan makanan dan minuman dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, baik anak-anak. Jadi yang berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Caranya adalah melalui proses fotosintesis. Nah, tumbuhan dapat menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Nah, yang kedua adalah makhluk hidup berkembang biak. Nah, baik kita sebagai manusia, hewan, dan juga tumbuhan, kita semua dapat berkembang biak. Contohnya yaitu kita manusia. Kita manusia dapat berkembang biak agar mendapatkan keturunan dan juga membentuk suatu keluarga. Baik anak-anak, jadi selain manusia, hewan juga dapat berkembang biak dalam kehidupannya. Nah, proses perkembangbiakan pada hewan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Contohnya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, dan juga ada yang berkembang biak dengan beranak dan bertelur. Iya, baik anak-anak. Jadi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ayam. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak adalah sapi. Nah, selain itu juga ada hewan yang berkembang biak dengan beranak dan bertelur, yaitu ular. Nah, yang berikutnya yaitu tumbuhan. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan ini dapat dilakukan dengan dua cara ya anak-anak, yaitu buatan dan juga alami. Nah, perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contohnya tumbuhnya pohon pisang. Selain itu, melalui perkembangbiakan secara alami juga dapat dilakukan melalui biji, yaitu melalui mangga. Ciri-ciri yang berikut adalah makhluk hidup tumbuh. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Iya, jadi ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia. Yang dulunya menjadi bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga menjadi tua. Nah, manusia akan selalu tumbuh dan berkembang biak. Nah, selain itu juga pada tumbuhan, anak-anak dapat perhatikan ke depan, yang awal mulanya menjadi biji, setelah itu tumbuh akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga, yang kemudian menjadi bunga sempurna. Iya, jadi selain itu pada hewan. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi pada mulanya hewan menjadi telur, setelah itu menetas dan menjadi ayam muda, setelah itu menjadi ayam dewasa. Iya, baik anak-anak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Nah, pada manusia yaitu manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan pada hewan juga bernafas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, jadi selain hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, ada juga hewan yang bernafas menggunakan insang, misalnya ikan. Iya, baik. Jadi yang kalian perhatikan, ada juga hewan yang bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, misalnya burung. Nah, selain itu, anak-anak, hewan juga dapat bernafas menggunakan kulit, contohnya seperti cacing. Nah, anak-anak, ciri-ciri yang berikut adalah makhluk hidup bergerak. Jadi, kita manusia bergerak menggunakan kaki. Baik itu bergerak, berjalan maupun berlari, kita harus menggunakan kaki kita.
Iya, baik anak-anak. Jadi selain itu makhluk hidup dapat bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak misalnya terjadi pada burung. Burung bergerak dengan sayapnya sehingga dapat terbang. Selain itu juga ikan bergerak menggunakan siripnya sehingga dapat berenang. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi hewan yang bergerak menggunakan kaki yaitu harimau, kucing, kambing, dan juga sapi. Nah, yang berikut adalah makhluk hidup bergerak. Namun, pada tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun anak-anak ingat, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Iya, baik anak-anak. Jadi yang perlu kalian ketahui saat ini yaitu perbedaan makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, makhluk hidup dan benda mati itu berbeda, di mana makhluk hidup dapat bernafas dan bergerak, sedangkan benda mati hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh manusia pada benda itu. Iya, baik anak-anak. Jadi sekian materi kita hari ini. Sebelum pulang, Ibu minta kalian untuk menyiapkan hati dan batin kalian sehingga kita boleh berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ingat bahwa Ibu telah berikan tugasnya. Tolong dicatat dan dikumpulkan minggu depan. Mohon perhatian sehingga ketika kalian pulang di rumah jangan lupa belajar untuk ilmu yang kita dapat hari ini. Iya, baik anak-anak. Jadi, kesimpulannya hari ini kita dapatkan adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu menjaga kesehatan tubuh kita, makan dan minum, serta selalu berdoa. Sekian materi yang dapat Ibu bagikan hari ini dan jangan lupa belajar di rumah kalian ya. Sampai jumpa.